Jakarta Dhamma Cakra Jaya pada hari ini. Sebelum kita membahas topik sharing pada hari ini, mari kita menyiapkan diri ya untuk berkonsentrasi sejenak dan bersikap kembali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhammacari Sukhang Seti. Orang yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup berbahagia. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, berkenaan dengan topik hari ini kita membahas tentang Imlek, yaitu jadikan Imlek sebagai awal kedamaian dan keharmonisan. Biasanya bagaimana kita menyambut Imlek? Ya, mungkin dengan kegembiraan, keceriaan, dan biasanya yang paling terkenal tuh angpau gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan mengenal lebih jauh sebenarnya apa aja sih poin-poin yang dapat kita ambil dalam kegiatan Imlek ya. Karena Imlek sebenarnya adalah tradisi ya, perayaan tradisi yang berkembang bagi keturunan Tionghoa. Nah, jadi Imlek ini sebenarnya bukan hari raya umat Buddha, tapi perayaan tradisi, namun banyak dirayakan oleh umat Buddha ya. Lalu hal baik apa sebenarnya yang dapat kita lakukan pada saat Imlek dan apakah sesuai dengan Dhamma ya. Ini akan kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak Ibu, hal baik yang kita lakukan pada saat Imlek tentunya ya, biasanya nih sebelum Imlek kita akan melakukan satu ritual umum, yaitu membersihkan rumah ya. Membersihkan debu, kotoran yang ada di rumah. Kenapa? Karena tujuannya kalau sudah rumahnya bersih, untuk merayakan Imleknya jadi lebih segar ya, lebih baik karena situasinya nyaman. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan diri kita ya, yang sebenarnya kalau pada hari Imlek kita harus membersihkan debu, yang membersihkan kotoran yang ada di rumah. Makna sebenarnya dari membersihkan rumah tersebut adalah membersihkan diri kita sendiri ya. Membersihkan jasmani, membersihkan batin ya, kesadaran atau pikiran kita agar bersih ya. Nah, kenapa kita harus membersihkan kotoran yang ada di dalam fisik maupun batin kita? Apa sebenarnya yang kita bersihkan? Nah, secara Dhamma, kekotoran batin kita berkaitan dengan loba, dosa, dan moha. Jadi, salah satu makna ketika kita membersihkan rumah pada saat Imlek sekaligus sebenarnya membersihkan batin kita dari kekotoran seperti loba, dosa, dan moha tersebut ya. Nah, Bapak Ibu, ada hal kedua, hal baik yang dapat kita lakukan pada saat Imlek. Biasanya nih kalau kita sudah bersih-bersih rumah, tidak lupa ya, warga keturunan ini akan melakukan sembahyang leluhur namanya ya, persembahan diberikan kepada leluhur. Nah, setelah persembahan ini diberikan, baru keluarga biasanya berkumpul dan makan bersama. Nah, Bapak Ibu,
sembahyang leluhur ini adalah hal yang baik karena merupakan wujud bakti dari anak kepada orang tua atau bakti dari kita kepada leluhur kita. Ya, satu perbuatan baik. Nah, namun biasanya peringatan seperti ini seringkali dilakukan hanya sebagai ritual. Ritual dalam arti mereka yang melakukan ritual ini terkadang tidak mengerti makna lebih jauh, ya. Jadi hanya memaksakan diri menyediakan semua makanan yang ada, kemudian yang penting sembahyang, ya. Kemudian selesai seperti itu. Yang ditunggu-tunggu adalah momen kumpul bersama, makan enak, ibaratnya demikian, ya. Tapi Bapak Ibu, di sini yang harus kita ingat adalah pada saat kita mau menyambut Imlek setelah bersih rumah, kita berbakti terlebih dahulu kepada para leluhur atau orang tua. Nah, hal baik yang ketiga yang dilakukan setelah melakukan sembahyang atau bakti tadi, biasanya akan kumpul keluarga. Ya, kumpul keluarga ini di malam untuk menyambut tahun baru Imlek. Ya, biasanya kita akan kumpul keluarga, makan bersama, ya. Nah, di sini biasanya yang ada dalam persepsi kita adalah makan bersama ini berarti makan enak, ya. Kemudian senang-senang bersama keluarga. Nah, tidak salah sebenarnya. Memang pada saat kumpul bersama kita biasanya makan besar ibaratnya, ya, sehingga persepsinya adalah makan enak. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya dalam perayaan Imlek atau festival Imlek ini makan bersama pun ada maknanya, ya. Nah, kumpul untuk makan bersama ini biasanya menu makanan yang disediakan, ya, lebih tepatnya bukan makan enak atau makan mewah, ya, tapi makanan yang disediakan biasanya memiliki makna. Nah, inilah yang kita sebut dengan tradisi, sehingga setiap yang dilakukan pun memiliki makna tertentu, termasuk sampai pada jenis makanannya. Nah, ini hanya sebagian, ya Bapak Ibu, sebagian yang ditampilkan untuk mengenal bahwa setiap makanan yang dimakan pada saat malam berkumpul keluarga itu punya makna tersendiri, begitu. Di sini misalnya ada rice bowl, ya. Rice bowl ini biasa dia berbentuk bulat, ya. Kemudian ini melambangkan keharmonisan keluarga, di mana keluarga itu berkumpul utuh seperti itu, ya. Kemudian biasanya dalam makan besar keluarga itu ada ikan. Nah, ikan ini biasa melambangkan rezeki, ya, keberuntungan seperti itu. Kemudian pangsit atau dumpling, ya, ini biasa melambangkan kemakmuran kita, kekayaan. Kemudian ada juga mie yang tidak pernah ketinggalan. Nah, dalam tradisi Tionghoa atau Imlek ini disediakan mie berarti umur panjang, ya. Kemudian ada juga biasa yang menyiapkan seperti kue beras, ya, kue beras, dan ini biasanya bermakna sebagai karir yang terus meningkat atau gaji yang bahkan bertambah seperti itu, ya. Kemudian biasanya juga ada disebutnya spring roll, ya. Ini biasa bermakna sebagai awal baru, ya, awal baru kita memulai hidup yang baru. Jadi setiap awal Imlek itu, ya, hari pertama Imlek itu biasa dilambangkan dengan kita memulai awal yang baru. Nah, jadi setiap makanan yang disajikan pada malam Imlek ini sebenarnya merupakan harapan-harapan baik dari setiap orang untuk masuk ke tahun baru, ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan Imlek, ya, salah satu tradisi yang paling banyak kita temukan di Tangerang ataupun di Jakarta, ya, setiap kali mau Imlek ini bertebaran yang namanya kue keranjang. Nah, banyak yang saling memberikan kue keranjang atau bahkan ada yang sembahyang menjadikan kue keranjang ini sebagai persembahan, ya, apalagi kadang suka disusun bertingkat seperti gambar, ya. Nah, ini biasa melambangkan keluarga yang harmonis, ya. Jadi kue keranjang yang lengket, kue keranjang kan sifatnya lengket, ya. Nah, ini melambangkan kelengketan antara
anggota keluarga atau menjadi kesatuan, ya, keharmonisan. Kemudian rasa manis pada kue keranjang ini sebagai bentuk kehidupan yang baik, ya, senantiasa hidupnya selalu baik, jadi dinamakan dengan manis. Kemudian semakin tinggi disusun ini semakin makmur, istilahnya seperti itu. Jadi setiap hal yang dilakukan pada proses Imlek ataupun makanan pun memiliki makna tertentu, Bapak Ibu. Dan apabila kita mengerti makna ini dengan baik, ini akan membantu kita untuk menyambut Imlek itu dengan pikiran yang baik, kondisi yang baik, sehingga dapat juga menjadi perbuatan baik. Ya. Kemudian terkait dengan kumpul keluarga, keharmonisan keluarga, jangan lupa, ya, terkait dengan kondisi saat ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita, ya, jaga jarak aman. Kumpul keluarga pun ingat, walaupun keluarga sendiri tetap menggunakan masker, ya, jaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, hal baik yang dilakukan saat Imlek tadi sempat kita sebutkan, yaitu sembahyang leluhur atau bakti dari anak pada orang tua, ya. Biasanya seringkali setelah makan bersama, orang tua kadang membagikan angpau ibaratnya pada anak-anak, ya. Tapi ada yang lupa. Biasanya kita lupa mengajarkan anak kita untuk berbakti. Padahal kumpul keluarga tersebut adalah momen bagi anak-anak yang berkumpul untuk bisa berbakti kepada orang tua, ya. Setahun sekali anak perlu diajarkan untuk mau berbakti pada orang tuanya. Salah satu wujud syukur atau bakti bisa dengan kegiatan misalnya bernamaskara pada orang tua, ya, seperti gambar yang ditampilkan pada layar. Ini pembiasaan anak-anak yang masih kecil, ya. Pada saat hari Imlek, anak-anak mencuci kaki orang tua sebagai ungkapan rasa syukur atau bakti menghargai orang tua. Kemudian mereka bernamaskara, ya, termasuk juga keharmonisan dengan orang tuanya, bisa menyayangi orang tuanya, ya. Sikap seperti ini atau kegiatan seperti ini seharusnya dapat kita mulai lakukan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang berbakti. Nah, setelah kegiatan ini mungkin sebagai wujud kegembiraannya orang tua kemudian memberikan angpau, ya. Nah, Bapak Ibu, apabila dalam Imlek kita bisa melakukan kegiatan ini kepada anak-anak kita, maka Imlek bagi mereka akan menjadi lebih bermakna. Demikian pula bagi kita, karena mengajarkan satu hal positif untuk anak-anak kita, ya. Tidak sekedar Imlek itu mereka taunya hanya angpau saja, kemudian perilakunya masih tidak tertata atau terkadang kurang sopan kepada orang tuanya. Tapi kalau kegiatan ini dilakukan, ya, anak-anak mulai mengenal bakti, memiliki rasa hormat dan santun kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, hal baik lain yang biasa kita lakukan pada saat Imlek adalah saling mengunjungi antar keluarga, kemudian bisa dengan saling berbagi, ya, Bapak Ibu. Ini juga melambangkan keharmonisan antara keluarga. Namun karena saat ini di masa pandemi, Bapak Ibu untuk keamanan mungkin tidak berkunjung, ya, tapi untuk kunjungan ini dapat digantikan dengan virtual, ya, pertemuan virtual bisa melalui teknologi saat ini, ya, melalui aplikasi Zoom, bisa juga melalui video WA call, ya. Intinya terjadi kebersamaan dengan keluarga namun secara virtual, ya. Tidak harus memaksakan untuk berkumpul dengan keluarga besar karena kondisi pandemi, lebih baik menjaga keamanan dan kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, ya, biasanya nih, walaupun ini perayaan tradisi, ya, banyak sekali umat Buddha yang kalau sudah perayaan Imlek pasti berbondong-bondong ke kelenteng. Ngapain sih, ya? Biasanya ke kelenteng pasti untuk sembahyang. Apa yang dilakukan dari sembahyang itu? Biasanya memohon berkah, ya. Ini umum dilakukan. Nah, Bapak Ibu, terkadang pada hari Imlek seperti ini wihara kadang sepi nih, yang paling ramai kelenteng, ya. Sebenarnya yang dinamakan memohon berkah, ya, tentu hal-hal baik yang diharapkan, dan ini satu hal yang baik ketika
niatnya adalah pergi sembahyang, berarti masih punya niat untuk melakukan kebajikan. Ya, ini hal yang baik Bapak Ibu. Sebenarnya selain ke kelenteng, kita juga bisa sembahyang di wihara, ya, melakukan kebajikan di wihara. Ini juga bermakna sama. Nah, hal-hal lain terkait dengan Imlek, biasanya selama masa perayaan Imlek ini selalu ada yang namanya barongsai, ya. Karena untuk memeriahkan, kalau persepsi sekarang kita tahunya barongsai ini untuk memeriahkan suasana Imlek. Tapi kalau masa tradisi dulu, barongsai ini juga punya makna Bapak Ibu, ya. Pada saat warga mengalami ketakutan, ya, karena ada monster, atau ibaratnya monster atau makhluk yang besar, yang ganas. Nah, ini ada singa yang menolong mereka, sehingga sebagai wujud penghormatan setiap Imlek ini selalu ada gambaran singa, begitupun dengan warna merah, ya. Selain itu juga dengan hiasan petasan, ya, petasan, kemudian juga pembagian angpau. Nah, semua aksesoris ini tujuannya tidak lain adalah kebahagiaan, ya. Tarian barongsai ini juga melambangkan keselamatan, kemakmuran, juga kedamaian, ya, sehingga semoga tidak ada bencana seperti itu. Demikian juga petasan maupun angpau sebagai wujud berbagi berkah, ya, sehingga tambah sukses, tambah makmur. Nah, Bapak Ibu, biasanya Imlek ini nanti akan ditutup, ya, mungkin 3 hari lagi, ya, akan ditutup dengan festival Cap Gome. Nah, festival Cap Gome ini biasa ditandai dengan festival lentera atau lampion, ya, pelepasan lampion. Tapi di Indonesia juga ada budaya lontong Cap Gome namanya, ya. Tidak seru kalau Cap Gome tanpa lontongnya. Nah, ternyata lontong ini juga punya sejarahnya Bapak Ibu, ya. Ini sebenarnya merupakan perpaduan tradisi, perpaduan budaya orang keturunan yang menikah dengan orang Jawa, terutama ini berasal dari Semarang, ya. Jadi terciptalah satu menu makanan lontong ini yang kemudian jadi tradisi dimakan setiap Cap Gome, yang mana lontong yang panjang itu menggantikan mie yang bermakna sebagai umur panjang, ya. Kemudian kuahnya yang keemasan karena dari santan, ya, dari santan kemudian dikasih bumbu kunyit, kari seperti itu kemasan melambangkan kemakmuran, ya. Demikian pula setiap isi itu melambangkan makna tertentu. Nah, demikianlah terjadinya perpaduan tradisi, sehingga di malam Cap Gome itu biasanya keluarga akan berkumpul sekali lagi untuk makan bersama. Nah, kalau di Cap Gome ini ada 2 biasanya. Ada yang memang disebut makan bermakna, misalnya dengan lontong Cap Gome ini, atau yang disebut dengan makan mewah. Apapun yang disajikan yang penting mewah. Nah, kenapa? Karena biasanya pada saat malam Cap Gome ini keluarga kemudian nanti akan berpisah, ya. Mungkin kalau pada saat Imlek semua berkumpul, nah setelah Imlek selesai atau setelah festival Cap Gome ini semua akan berpisah kembali pada aktivitasnya masing-masing. Nah, demikianlah sebenarnya kondisi dari perayaan Imlek. Nah, semoga dengan sharing hari ini kita mendapatkan beberapa makna mengenai hal-hal baik yang dapat kita lakukan pada saat Imlek, sehingga perayaan Imlek kita akan menjadi lebih bermakna, ya. Mumpung masih ada 3 hari lagi sebelum Cap Go, ya. Kalau masih ada hal baik yang belum dilakukan, nah silakan Bapak Ibu dapat segera dilakukan, ya. Secara kesimpulan, kalau kita lihat dari beberapa hal-hal baik yang bisa dilakukan atau menjadi tradisi kebiasaan pada saat Imlek, ya Bapak Ibu, rangkaian perayaan Imlek ini tidak lain pengharapan baik dari setiap individu untuk melanjutkan hari selanjutnya yang lebih baik, ya. Di sini beberapa pengharapan baik umumnya adalah kekayaan, kemakmuran, kesehatan, usia panjang, kedamaian, dan keharmonisan. Ini semua dilambangkan dengan berbagai aksesoris atau tradisi Imlek tadi, ya Bapak Ibu. Lalu apakah pengharapan ini sesuai dengan Dhamma
apakah boleh umat Buddha memiliki pengharapan seperti ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, semua pengharapan ini adalah pengharapan yang positif. Tentu saja boleh secara damai, ya. Yang penting di dalam pengharapan ini dilakukan dengan atau diperoleh dengan cara yang benar, ya. Secara dhamma, salah satunya dalam Niti Kanda Sutta, ya. Di sini dijelaskan mengenai harta kebajikan, bahwa dengan kita menimbun harta kebajikan atau kita melakukan banyak kebajikan, maka semua pengharapan baik yang kita harapkan dapat tercapai, ya. Bahkan tidak hanya pengharapan seperti yang ada di Imlek tadi, ya, kekayaan, kesehatan, keharmonisan, ya, tapi juga misalnya untuk terlahir dalam dewa, ini pun sebagai pengharapan yang dapat tercapai apabila kita melakukan atau menanam kebajikan yang disebut dengan menimbun harta kebajikan dalam Nidikana Sutta, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari isi Nidikana Sutta, sebenarnya semua pengharapan baik itu dicapai karena perilaku kita sendiri, ya. Jadi bahagia ataupun penderitaan itu sebenarnya datangnya dari diri sendiri, ya. Kita sendiri yang memutuskan, kita sendiri juga yang melakukan, ya. Yang pasti untuk kita bisa berbahagia dalam kehidupan saat ini, ya Bapak Ibu, secara dhamma kita harus belajar menerima kondisi terlebih dahulu. Sang Buddha sudah sering menjelaskan pada kita bahwa dalam kehidupan ini ada 8 kondisi, ya. 8 kondisi yang pasti kita alami dan tidak dapat kita hindari. 8 kondisi ini tidak lain adalah untung dan rugi, ya. Jadi kalau kita mengalami keuntungan itu adalah hal yang wajar, mengalami kerugian juga itu adalah hal yang wajar karena kondisi yang harus kita alami. Kemudian kemasyhuran, ya, terkenal. Ada pula kondisi yang tidak terkenal. Ada kondisi kita dipuji, ada juga kondisi kita dicela. Kemudian kondisi bahagia dan juga kondisi menderita. Nah, 8 kondisi ini adalah kondisi yang umum, tak terelakkan bagi kita. Kalau kita bisa menerima ke-8 kondisi ini dengan pandangan dan pikiran yang benar, maka kita dapat melalui hidup ini dengan lebih baik, tentunya lebih bahagia. Tapi kalau kita tidak bisa menerima 8 kondisi ini, biasanya kita akan terus terjerumus, ya. Ketika kita terjerumus, kita akan semakin menderita. Pada saat lagi untung, kita menjadi begitu bahagia, kemudian kita menjadi sombong. Suatu saat ketika mengalami rugi, kita langsung depresi. Nah, kita akan semakin menderita, Bapak Ibu, ya. Begitupun ketika kita tidak memahami kondisi ini, kemudian kita melekat terhadap kemasyhuran, ya, terkenal, ya, maunya selalu terkenal, itu impossible juga. Kenapa? Karena roda kehidupan yang berputar ini ada kalanya kita terkenal, ada kalanya kita tidak terkenal atau bahkan kita dicela, ya. Jadi untuk dapat melakukan kebajikan dalam kehidupan kita, ya, untuk dapat bahagia, semua dimulai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, pertama sadari dan terima 8 kondisi ini, pahami, ya. 8 kondisi ini mau tidak mau kita pasti mengalami. Jadi jalanilah dengan lebih bijaksana. Terkait dengan 8 kondisi yang harus kita terima, ya, yang harus kita jalani. Nah, Bapak Ibu, kedamaian dan keharmonisan tadi, ya, yang diharapkan dalam Imlek ini, sebenarnya kita bisa melihat sisi lain bahwa apa sih yang membuat kita bisa damai dan harmonis, ya, dalam perbuatan baik yang harus kita lakukan. Pertama, ada usaha, ada upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan atau mengikis, ya, sumber dari ketidakharmonisan. Nah, apa itu sumber ketidakharmonisan? Sumber yang membuat kita selalu bertengkar, sumber yang membuat kita punya konflik dengan orang lain, sumber yang membuat kita tidak bisa hidup harmonis dengan orang lain,
tidak lain adalah iri hati atau kikir. Ya, secara dhamma kita sebut istilahnya macarya. Nah, Bapak Ibu, kalau ya kita hidup dengan penuh macarya atau dominan macarya ini ya, dengan sifat kikir, dengan sifat iri hati, maka seberapa banyak pun kita mengharapkan kedamaian dan keharmonisan, ini tidak mungkin tercapai. Kenapa? Karena keharmonisan dan kedamaian ini harus dimunculkan dari diri sendiri. Kalau diri sendiri penuh dengan iri hati dan kikir, biasanya di dalam kesadaran kita itu rasanya panas, ya. Kemudian khawatir, gelisah, tidak nyaman. Nah, tidak mungkin memperoleh kedamaian, apalagi keharmonisan dengan orang di sekitar. Damai diri sendiri saja susah, bagaimana mau membangun kedamaian atau keharmonisan dengan orang sekitar, ya. Nah, Bapak Ibu, yang dinamakan sumber ketidakharmonisan atau macarya di sini dikenal 5 macam macarya. Macarya yang pertama adalah awasa, ya. Awasa macarya yaitu kepikiran tentang tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu, contoh yang paling sederhana, ya. Biasanya ketika kita menjadi pengurus wihara, mungkin timbul dalam diri kita, oh, wihara ini milikku, ya. Wihara ini rumahku, sehingga merasa bahwa ia memiliki segalanya tentang wihara ini. Nah, pada saat ada orang lain yang mungkin baru di wihara datang, kemudian ingin memberikan sumbangsi, saran-saran yang baik, nah mungkin kita akan merasa terancam, merasa tidak nyaman. Nah, biasanya dalam hal ini kemudian terjadi pertengkaran, ya. Terjadi ketidakharmonisan antara satu orang dan orang yang lain. Nah, Bapak Ibu, apalagi kita sebagai pengurus wihara, ya, wihara ini menjadi rumah bagi semua orang. Jadi sebaiknya kita dapat menyingkirkan atau mengurangi sifat kikir ini, ya. Kemudian terkait tempat tinggal juga sama. Tempat tinggal misalnya rumah kita pribadi, ya. Apabila ada keluarga kita yang mungkin belum sukses, barangkali butuh bantuan tempat tinggal, nah kesempatan baik untuk menolong, ya. Kalau kita menjadi kikir dengan saudara kita sendiri, ya tidak akan terbina yang namanya keharmonisan. Bapak Ibu yang berbahagia dalam dhamma, selain kepikiran tentang tempat tinggal, yang kedua adalah pula macarya. Pula macarya ini adalah kepikiran biasanya terkait dengan keluarga, ya, istilah lainnya karena adanya kedekatan atau pengikut, ya. Biasanya mungkin kita atau sahabat juga bisa, ya. Mungkin kita punya 5 orang sahabat. Biasanya sahabat baik, kemana-mana sering berlima, gitu ya. Dengan kita berenam misalnya. Kemudian suatu hari sahabat kita ini menemukan teman yang baru, kemudian dia dekat dengan teman yang baru tersebut. Nah, biasanya kita karena tidak mau bersaing, ya, kita tidak mau berbagi, kita menjadi iri hati. Nah, terjadilah kecekcokan atau ketidakdamaian, ya. Padahal kalau sahabat baik kita bertambah, ya, atau keluarga baik kita atau pengikut kita bertambah di dalam kebajikan, seharusnya kita semakin senang, ya, bukan justru iri. Semakin banyak orang yang melakukan kebajikan, semakin banyak orang tertarik dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kita harusnya turut mudita, ya, turut berbahagia, bukan menjadi macarya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah laba macarya. Nah, laba macarya ini dari kata laba berhubungan dengan pendapatan atau berhubungan dengan keuntungan atau mungkin usaha, ya. Biasanya nih, kalau kita lagi berdagang, ya, atau melakukan satu usaha, buka usaha misalnya, kemudian karena satu-satunya yang buka usaha di satu wilayah, kita mungkin akan mendapatkan banyak pelanggan, keuntungan kita bertambah seperti itu. Nah, kemudian suatu hari ada orang baru yang membuka usaha yang sama di sekitar kita, kemudian terjadi persaingan usaha, otomatis nih terjadi pembagian pelanggan, ya. Apalagi
Kalau kebetulan usaha yang kita jalankan ini harganya mungkin lebih mahal ketimbang dengan orang yang buka usaha baru, otomatis pelanggan kita akan kabur di sana. Nah, dengan seperti itu keuntungan kita akan berkurang, ya. Biasanya kalau kita memiliki sifat dari laba macaria ini, kita tidak mau berbagi. Kita akan merasa kesal, ya. Kita akan merasa marah dengan saingan usaha. Sehingga di sini hati kita menjadi panas, kita pun tidak damai atau tidak harmonis, ya. Padahal sebenarnya kalau terjadi persaingan usaha, ini dapat menjadi hal baik juga, yaitu motivasi untuk diri kita sehingga dapat berdagang dengan lebih baik, ya. Yang keempat dari macaria adalah warna, ya. Warna macaria ini berhubungan dengan popularitas. Nah, biasanya kita itu senang kalau semakin dikenal dan terkenal. Nah, ya. Kemudian kalau ada orang lain yang lebih populer daripada kita menjadi kesal, ya. Karena kita iri, kenapa orang itu lebih dipuja atau lebih terkenal daripada kita. Nah, Bapak Ibu, ini pun tidak membawa keharmonisan dan kedamaian, ya. Selanjutnya adalah dhamma macaria. Nah, dhamma macaria ini berkaitan dengan pengetahuan, ya. Ada juga orang yang kikir dengan pengetahuan, punya pengetahuan yang bagus, tapi tidak mau berbagi pengetahuan ini pada orang lain karena takut tersaingi, ya, takut nanti menjadi tidak populer misalnya, atau takut ilmunya nanti menjadi berkurang, atau takut ilmunya nanti dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Sehingga dia menjadi kikir, tidak mau berbagi pengetahuannya. Nah, ini juga membuat diri sendiri menjadi tidak damai atau tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu, kalau di Imlek ini kita mengharapkan keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan, ya, hinan, ya, damai, hidup damai seperti itu atau harmonis, maka kelima hal ini harus berusaha dengan penuh semangat kita kurangi. Kalau ada dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita, sudah berkembang dalam diri kita, maka ayo kita kurangi. Berjuang untuk mengurangi kelima macam macaria ini, ya. Kalau memang belum ada, jangan sampai muncul, ya. Dan beruntung bagi yang belum memiliki kelima macaria ini. Tapi kalau punya, ayo berjuang untuk dikikis, dikurangi, ya. Nah, Bapak Ibu, macaria atau sumber ketidakharmonisan ini tidak lain sebenarnya berakar dari L, D, dan M tadi, ya. Loba, dosa, dan moha. Kita bisa menjadi kikir karena kita memiliki pandangan yang salah, pemikiran yang negatif, ya. Karena keserakahan kita tidak mau berbagi, karena kebencian kita tidak ingin tersaingi, karena kebodohan kita tidak bisa memahami kehidupan dengan benar. Nah, semua ini mengkondisikan kerugian bagi diri sendiri. Jadi ibaratnya tadi di awal salah satu persiapan untuk merayakan Imlek adalah membersihkan rumah, maka ayo bersihkan diri kita, bersihkan fisik, mental, batin kita dari LDM ini, terutama yang dinamakan macaria, 5 macaria, ya. Setelah kita mengetahui sumber dari ketidakharmonisan, nah Bapak Ibu, Sang Buddha pun sudah menjelaskan mengenai sumber keharmonisan, ya. Kalau kita mau hidup kita semakin sukses, semakin damai, semakin harmonis, maka ada 4 hal yang dapat kita lakukan. 4 hal ini dibahas dalam Anguttara Nikaya, ya, bernama Sanggahawatu 4, yaitu dhamma yang membawa kondisi yang baik, berkenan di hati atau keharmonisan. Keempat dhamma ini tidak lain, yang pertama adalah berbagi, ya, dana. Semakin sering berbagi, semakin kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka kehidupan akan semakin damai dan harmonis. Yang kedua adalah piyawaca. Nah, Bapak Ibu,
tidak hanya butuh kondisi untuk rajin berbagi, tapi kita harus berlatih yang satu ini, yaitu piya waca, ya. Dari kata waca, waca ini berhubungan dengan ucapan. Sebaik apapun kita kepada orang lain, ya, rajin berbagi, tapi ucapan kita ini kasar, ya, suka memaki, memarahi orang, maka kita pun akan dijauhi oleh orang lain, ya. Kehidupan kita pun menjadi tidak tenang karena orang-orang di sekitar kita tidak merasa nyaman dengan kita. Karena itu, untuk dapat membawa keharmonisan dalam kehidupan, kita juga harus menjaga ucapan kita. Salah satu prakteknya adalah piya waca, ya. Piya waca di sini diartikan dengan berbicara yang lembut, sopan, ya, atau ucapan yang penuh meta. Nah, Bapak Ibu, praktik piya waca ini sebenarnya adalah cerminan dari Pancasila Buddhis, sila keempat, di mana kita bertekad melatih diri untuk tidak berucap yang tidak benar, ya. Untuk tidak berucap yang tidak benar di sini ada 4 poin, yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan juga tidak omong kosong. Nah, kalau kita bisa melakukan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, penuh meta, ya, bebas dari keempat ucapan yang tidak baik tadi, maka dimanapun kita berada, ya, baik itu kepada diri sendiri, itu akan terjadi kedamaian, ya. Ketika dalam hubungan keluarga menjadi lebih dekat, lebih harmonis, ya, apalagi dengan masyarakat. Tentu kita akan lebih dihargai, ya, dan tidak menjadi sumber konflik di masyarakat. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar adalah mulutmu harimaumu. Nah, kalau nggak bisa menjaga mulut, biasanya ini akan menjadi pertengkaran hebat, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga ucapan kita, belajar atau berlatih untuk berbicara yang lembut, ya, piya waca. Selanjutnya, Bapak Ibu, selain dana berbagi, piya waca berucap yang lembut, ada lagi yang disebut athacarya. Nah, athacarya ini adalah tugas, ya, tanggung jawab, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya dengan melayani orang lain, ya, membantu seorang anak misalnya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah melakukan tugas yang baik dan bermanfaat. Kenapa? Karena tidak membuat orang tuanya khawatir, ya. Kemudian demikian pula, ya, orang tua yang peduli dengan anak-anaknya, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya, menjadikan anaknya menjadi lebih baik, itu juga berarti melakukan yang bermanfaat. Melayani, istilah melayani di sini bukan sebagai pembantu, ya Bapak Ibu, tapi melayani merupakan tanggung jawab. Nah, di sini orang yang baik, ya, melakukan hal yang baik, itu senang apabila orang di sekitarnya sukses, ya. Kita mau diri sendiri sukses dan kita pun mau orang lain ikut sukses, ya. Jadi kita saling membantu, saling melayani, ya, sehingga sama-sama sukses. Tapi bagi orang yang pikir atau memiliki macarya, pada saat dirinya sukses, biasanya dia tidak mau melihat ke belakang, ya. Bahkan tidak mau menolong orang yang mau sukses. Kalau bisa, dia tidak mau berbagi ilmunya, bahkan mengharapkan orang lain untuk gagal. Nah, ini adalah perilaku yang tidak baik, Bapak Ibu, ya. Yang dinamakan athacarya, kita saling membantu, saling melayani, melakukan semua hal yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam Sanggahawatu adalah samana tata. Nah, samana tata ini diartikan sebagai tahu diri, ya, tahu diri. Jadi bisa introspeksi diri, tahu kondisi diri sendiri.
Dalam arti juga tidak tinggi hati atau tidak sombong, ya. Semakin sukses kita, semakin kita belajar tidak sombong, ya. Kenapa? Ya. Semakin kita sukses, kita dapat belajar prinsip tadi, semakin tinggi semakin merunduk, ya Bapak Ibu. Jadi harusnya semakin rendah hati, ya. Semakin sopan, semakin santun, bukan semakin tinggi hati. Terhadap orang lain, kita memperlakukan orang lain itu sama rata. Kita memperlakukan orang lain dengan baik, ya, tidak memandang rendah orang lain. Nah, Bapak Ibu, inilah 4 poin, ya, kunci untuk membina keharmonisan yang dinamakan Sanggaha Watu. Nah, Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi untuk mengingatkan kita kembali dalam masa kita telah menyambut Imlek ini untuk memulai kebahagiaan, keharmonisan, kesuksesan kita. Jangan lupa kita harus berjuang sungguh-sungguh dalam praktik dhamma, terutama melaksanakan 4 Sanggaha Watu ini agar kehidupan damai dan harmonis. Pertama adalah dana, yaitu berbagi. Menjaga ucapan kita, yaitu Piya Waca, berbicara yang lembut. Yang ketiga, melakukan hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, Atacariya. Dan yang keempat adalah Samanatata, di mana kita harus tahu diri, tidak tinggi hati, dan belajar menjadi pribadi yang baik. Nah, ini adalah 4 dhamma yang bermanfaat, yang membawa kepada keharmonisan dalam kehidupan, terutama membuat diri sendiri menjadi tenang, damai, karena tidak melakukan kesalahan kepada orang lain, dan membawa keharmonisan dalam lingkup keluarga kecil sampai pada lingkup masyarakat. Jadi, Bapak Ibu, terkait dengan sharing pada hari ini, ya, atau sore hari ini, kita sudah tahu tadi apa yang dapat menjadi sumber ketidakbahagiaan kita, ya, yang membuat kita tidak harmonis, penuh dengan konflik, tidak lain adalah macaria atau kesombongan atau kekikiran, ya. Dan kemudian sumber yang dapat membuat kita harmonis tidak lain adalah Sanggaha Watu. Nah, bahagia dimulai dari diri sendiri, menderita juga bersumber dari diri sendiri. Jadi pilihan bahagia atau pilihan menderita sebenarnya adalah keputusan Bapak Ibu sendiri. Apabila kita memiliki niat, tekad, harapan untuk dapat hidup lebih baik, lebih bahagia, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah praktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya. Seperti di awal Dhammacari Sukang Seti, ya. Kalau kita praktik dhamma, ya, sesuai dengan dhamma, maka kita akan bahagia. Praktik dhamma tadi ada 2 aspek, Bapak Ibu, ya. Satu, kita meninggalkan, mengikis, mengurangi hal-hal yang tidak baik, sumber ketidakharmonisan, yaitu macaria. Dan aspek yang kedua, di mana kita dengan sungguh-sungguh berusaha, semangat untuk memunculkan, menumbuhkan, mengembangkan hal baik yang membawa pada keharmonisan. Dan yang harus kita tumbuh kembangkan dalam menuju keharmonisan tadi adalah Sanggaha Watu 4, ya. Berbagi atau dana. Kemudian kita juga harus berlatih menjadi pribadi yang santun atau sopan, berbicara lembut, melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, Atacariya, dan Samanatata, ya. Dapat lebih mawas diri, untuk tahu diri dan
tidak sombong, tidak tinggi hati, atau tidak merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat kita sharingkan. Dengan memahami sharing Dhamma hari ini, kami mengajak Bapak Ibu, ayo praktik Dhamma bersama, ya, agar hidup kita lebih bahagia dan lebih harmonis, ya. Berjuanglah, berusahalah dengan sungguh-sungguh, hindari atau tinggalkan sifat iri atau pikir, ya, atau macaria yang ada dalam diri kita tadi. Kemudian berjuanglah untuk menumbuh kembangkan mudita, ya, rasa bahagia melihat orang lain bahagia. Ya. Jangan terbalik ya Bapak Ibu, jangan sampai merasa bahagia melihat orang lain menderita. Wah, bahaya ini, ya. Kita turut karuna kita, ya, berempati saat orang lain menderita, dan kita harus turut bahagia pada saat orang lain merasa bahagia. Nah, dengan mudita ini semoga iri hati, kepikiran kita dapat terkikis, ya, dapat berkurang. Nah, Bapak Ibu, semoga sharing Dhamma pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Soti Hontu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ramani Santi yang telah berbagi Dhamma pada sore hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat, memberikan pengetahuan bagi kita semua. Sebelum kita tutup kebutuhan bakti pada sore hari ini, marilah kita membacakan Etawata Tiyadipatidam. Handamayang etawata tiyadhipati danang garomakse etawata ca amehi sambatang punya sambadang sape dewa numodhantu sapa sampati sidia etawata ca amehi sambatang punya sambadang sape buta numodhantu sapa sampati sidia
Eta wata jamehi sambatang punya sampadang